Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat gondrong? Kali ini kita dari kelompok 3 akan memaparkan atau membandingkan antara cyber law Indonesia dan juga yang ada di Amerika. Nah, sebelum kita masuk perbandingannya itu apa? Nah, saya akan memaparkan sedikit tentang apa sih itu cyber law. Cyber law adalah sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace. Nah, ada juga pengertian lain yaitu cyber law ini merupakan istilah yang berhubungan dengan masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif, transaksional, dan distributif dari teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke dalam sebuah jaringan atau sebuah internet. Nah, Lauren Lessig juga mendeskripsikan ada 4 regulasi dari internet ini dalam karyanya yang berjudul Code and Other Laws of Cyberspace. Nah, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Regulasi internet. Di dalam karya yang berjudul Code and Other Laws of Cyberspace oleh Lawrence Lessig mendeskripsikan bahwa ada 4 mode utama regulasi internet, yaitu yang pertama ada law atau hukum, East Coast Code atau kode pantai timur standar, di mana kegiatan di internet sudah merupakan subjek dari hukum konvensional. Hal-hal seperti penjudian secara online dengan cara yang sama seperti halnya secara offline. Lalu yang kedua ada arsitektur atau atau West Coast Code, kode pantai barat, di mana mekanisme ini memperhatikan parameter dari bisa atau tidaknya informasi dikirimkan lewat internet. Semua hal mulai dari aplikasi penyaring internet atau seperti aplikasi pencari kata kunci ke program enkripsi sampai ke arsitektur dasar dari protokol TCP atau IP, termasuk dalam kategori. Selanjutnya yang ketiga ada market atau pasar. Pasar juga mengatur beberapa pola tertentu atas kegiatan di internet. Internet menciptakan pasar informasi virtual yang mempengaruhi semua hal mulai dari penilaian perbandingan layanan ke penilaian saham. Yang keempat ada norma. Norma merupakan suatu aturan di dalam regulasi ini. Setiap kegiatan akan diatur secara tak terlihat lewat aturan yang terdapat di dalam komunitas. Dalam hal ini oleh pengguna internet. Selanjutnya adalah kondisi cyber law di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tampaknya belum ada suatu istilah yang disepakati atau paling tidak hanya sekedar terjemahan atas terminologi cyber law. Nah, sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law. Misalnya, hukum sistem informasi, dan hukum telekomunikasi dan informatika atau telematika. Dengan NIM 1909373 saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari slide yang ke-6, yaitu tentang ruang lingkup cyber law di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Nah, untuk ruang lingkup cyber law ini sendiri sebenarnya terus berkembang seiring dengan pengembangan yang terjadi pada pemanfaatan oleh masyarakat terhadap internet di kemudian harinya. Dan kita ketahui hampir di seluruh negara di dunia ini juga sudah memikirkan dan mengantisipasi gimana atau bagaimana cara mengatasi kejahatan di internet ini. Nah, karena kejahatan dunia maya atau internet tidak baru, sehingga sekarang ini dibuatlah sebuah undang-undang ITE. Nah, kalau di Indonesia sendiri awalnya itu hanya memberlakukan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian karena terus berkembang, akhirnya muncullah pada tahun 2008 yaitu Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang ada di Indonesia untuk pertama kalinya dibuat
dalam menanggulangi masalah cybercrime atau kejahatan di dunia maya. Nah, kemudian selanjutnya kalau di Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah cukup lama mereka membuat sebuah cyber law yang mengatur transaksi elektronik kita kenal atau dikenal dengan sebutan UETA atau Uniform Electronic Transaction Act, di mana UETA ini adalah salah satu dari beberapa peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat yang diusulkan oleh sebuah forum yang disebut NCCUSL atau National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Sejak 47 negara bagian di Colombia, Puerto Rico, dan Pulau Virginia US telah mengadopsi ke dalam hukum mereka sendiri. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas dan keabsahan tanda tangan elektronik, sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. Mungkin cukup segitu dari saya, silakan lanjut ke slide berikutnya. Adapun salah satu contoh penerapan cyber law di Amerika Serikat yaitu ada perlindungan data pribadi atau kita sebut juga dengan privasi. Privasi adalah lahan pribadi di mana seorang dapat mengembangkan diri secara bebas, dapat melatih kemampuan dan kapasitas diri, dapat mengembangkan dan menikmati relasi sosial dengan keluarga dan rekan. Privasi berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap diri sendiri dengan tujuan untuk mencapai diri yang lebih baik. Adapun perlindungan privasi secara khusus di Amerika Serikat tercantum dalam Undang-Undang Privasi tahun 1974. Selanjutnya ada UU Privasi tahun 1974. Nah, UU Privasi tahun 1974 ini menjamin 3 hak utama privasi. Yang pertama, hak bagi subjek data untuk melihat data informasi perorangan milik pribadi. Yang kedua, ada hak untuk meminta amandemen atas data informasi perorangan yang disimpan dalam suatu badan hukum apabila tidak relevan dengan fakta yang ada. Yang ketiga, ada hak untuk mendapat perlindungan dari praktik invasi dan penggunaan secara tanpa hak atas catatan perorangan milik pribadi secara sewenang-wenang. Nah, selanjutnya ada VISA, Foreign Intelligence Surveillance Act tahun 1978. Nah, VISA ini mengatur prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan intelijen Amerika Serikat. Nah, untuk mendapatkan informasi, terdapat beberapa perubahan signifikan terhadap prosedur dalam VISA oleh berbagai undang-undang setelahnya. Di antaranya ada UU USA Patriot 2001, The Protect America Act tahun 2007, dan Visa Amendment Act atau disingkat FAA tahun 2008. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.